Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Darman Paul Simanjuntak dari Prodi D3 Teknik Komputer dengan NIM 433250022. Di sini saya akan melakukan perbaikan kuis saya. Soal pertama yaitu buatlah kelas diagramnya. Oke, kelas diagramnya itu pertama ID kelas itu mahasiswa. Dari atribut mahasiswa ini yaitu nama, NIM, serta tunggakan. Selanjutnya kita ke metodenya yaitu mengajukan dan menerima notif. Selanjutnya yaitu petugas. Petugas ini atributnya umur sebagai integer, jabatan sebagai string, dan nama. Yaitu metodenya itu approve serta mengirim notifikasi. Selanjutnya itu buku. ID kelas itu ada buku. Atributnya yaitu nomor buku, judul, status book. Atributnya nomor buku, judul, dan metodenya itu adalah status buku dan ketersediaan buku. Jadi dari mahasiswa ke petugas itu adalah mahasiswa merequest pinjam buku. Lalu mahasiswa membaca buku. Lalu selanjutnya petugas ke buku itu adalah memeriksa buku. Yang kedua yaitu buatlah activity diagram, minimal 2 activity diagram. Yang pertama, activity pertama itu adalah login pengguna. Pertama, pengguna di sini start. Pengguna membuka halaman login. Selanjutnya, pengguna memasukkan email dan password. Selanjutnya, sistem memulai memvalidasi kredensial. Validasi kredensial ini itu pengguna masuk ke dashboard apabila email dan passwordnya benar dan end. Selanjutnya muncul pesan error apabila email dan passwordnya itu salah atau passwordnya salah, emailnya benar atau emailnya salah atau passwordnya benar. Selanjutnya activity kedua yaitu meminjam buku. Mahasiswa dimulai dari mahasiswa startnya. Mahasiswa masuk ke menu pencarian buku. Selanjutnya mahasiswa masukkan kata kunci. Selanjutnya sistem membalas dengan proses permintaan pencarian. Lalu dari sistem menampilkan daftar buku dan serta ke mahasiswa. Mahasiswa memilih salah satu buku untuk melihat detailnya. Dan itu adalah EN. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga itu membuat sequence diagram. Yang pertama itu dari si mahasiswa dan petugas. Yang pertama itu adalah membuka halaman home. Mahasiswa dan petugas ini otomatis akan membuka halaman home. Selanjutnya, di 1.1 menampilkan halaman home. Kedua, membuka halaman login. Yang ketiga, memasukkan email dan password. Pada saat di halaman home ini ada proses yaitu memvalidasi kredensialnya. Kita sini memvalidasi berarti mencek email dan passwordnya. Apabila ada emailnya benar, passwordnya salah atau passwordnya benar, emailnya salah. Selanjutnya itu kita ke nomor 4, pengguna masuk ke dashboard. Di sini email dan passwordnya benar. Apabila ya pada yang saya bilang tadi, apabila email dan passwordnya benar, pengguna masuk ke dashboard. Yang kelima yaitu muncul pesan error. Pesan error ini terjadi ketika email dan password salah atau passwordnya benar, emailnya salah atau passwordnya benar. Selanjutnya sequence diagram kedua yaitu mahasiswa. Yang pertama itu di sini sequence diagram kedua itu mengembalikan buku. Yang pertama mahasiswa menyerahkan buku dan kartu perpustakaan. Selanjutnya si petugas menginput data pengembalian. Jadi sini si petugas itu menginput data pengembalian bukunya. Lanjut ke form pengembalian. Maaf, saya tipe di from. Jadi form. Selanjutnya itu adalah basis data. Di sini mengecek buku. Selanjutnya itu kartu perpustakaan di sini mengecek kartu perpustakaannya lalu menyerahkan kembali. Sini bukunya sudah diserahkan. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan requirement validation dari studi kasus di atas dari segi completeness dan konsistensi. Yang pertama itu bagian A yaitu A. Yang completeness itu atau kelengkapan. Semua
aktor terlibat sudah disebutkan seperti mahasiswa, petugas, sistem. Yang kedua, semua proses utama sudah didefinisikan seperti login, mencari buku, melihat detail buku, mengajukan peminjaman, serta approve peminjaman oleh petugas, pencatatan transaksi peminjaman, penataan status buku, dan notifikasi. Yang ketiga, data yang diperlukan sudah lengkap, seperti ID peminjaman, ID mahasiswa itu bisa NIM, ID buku atau nomor bukunya, tanggal pinjam, tanggal pengembalian buku, dan status pinjam. B. Konsistensi. Yang pertama itu tidak adanya konflik yang terjadi. Dia pada saat pengembalian buku ini tidak adanya konflik yang terjadi, hanya cuma meminjam dan mengembalikan buku. Yang kedua itu alur selalu logis. Alurnya ini yang dari studi kasus di atas itu sudah logis hanya karena kita meminjam dan mengembalikan buku. Yang ketiga, nama istilah sama di seluruh dokumen. Ya, ini nama dan dokumennya sudah benar. Yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan minimal dua karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji. Anda dapat memilih pilihan berikut ini seperti operabilitas, observabilitas, kontrolabilitas, dekomposabilitas, kesederhanaan, dan stabilitas. Di sini saya akan memilih operabilitas. Operabilitas adalah berupa seberapa mudah perangkat lunak dioperasikan oleh pengguna. Contoh, mahasiswa dapat dengan mudah login, mencari buku, dan meminjam buku. Yang kedua itu petugas dapat melihat notifikasi dan menyetujui peminjaman dengan cepat. Yang kedua itu observabilitas. Contohnya itu seperti status buku tersedia atau dipinjam harus selalu terlihat. Yang kedua itu sistem mengembalikan error saat saat login itu salah seperti emailnya atau passwordnya salah. Yang ketiga itu notifikasi dikirim ketika pinjaman berhasil. Apabila peminjaman telah sukses, maka petugas akan mengirim notifikasi kepada mahasiswa apabila buku itu telah dipinjam. Sekian dari tugas saya, terima kasih.